Pada zaman dahulu, di Cina, hiduplah 3 biksu tua. Nama-nama mereka tidak diingat hingga saat ini karena mereka tidak pernah memberitahukannya kepada siapapun. Di Cina, mereka hanya dikenal sebagai 3 biksu tertawa. Mereka selalu bepergian bersama dan tidak melakukan apapun selain tertawa. Mereka memasuki sebuah desa atau kota, berdiri di tengah alun-alun utama, dan mulai tertawa. Perlahan tapi pasti, orang-orang yang tinggal dan bekerja di sana, serta orang-orang yang lewat, tidak dapat menahan diri dan mulai tertawa juga, hingga terbentuklah kerumunan kecil yang tertawa. Dan akhirnya tawa itu menyebar ke seluruh desa atau kota. Saat itulah ketiga biksu tua itu pindah ke desa berikutnya. Tawa mereka adalah satu-satunya doa dan ajaran mereka, karena mereka tidak pernah berbicara kepada siapapun. Mereka hanya menciptakan situasi itu. Di seluruh Cina, mereka dicintai dan dihormati. Orang-orang tidak pernah mengenal guru spiritual seperti mereka sebelumnya atau sesudahnya. Mereka tampaknya menyampaikan bahwa hidup hanya boleh dianggap sebagai kesempatan besar untuk tertawa, seolah-olah mereka telah menemukan semacam lelucon ajaib. Jadi, mereka bepergian dan tertawa selama bertahun-tahun, menyebarkan kegembiraan dan kebahagiaan ke seluruh Cina. Sampai suatu hari, ketika berada di sebuah desa tertentu di provinsi utara, salah satu dari mereka meninggal. Orang-orang terkejut dan berlarian dari jauh meninggalkan ladang tanpa pengawasan sepanjang hari, hanya untuk menyaksikan reaksi kedua biksu lainnya terhadap peristiwa dramatis ini. Mereka mengharapkan kedua biksu itu menunjukkan kesedihan atau bahkan menangis, dan seluruh desa datang ke tempat ketiga biksu itu berada, 2 hidup dan 1 mati. Namun, kedua biksu yang tersisa tertawa lebih keras. Mereka tertawa dan tampaknya tidak bisa berhenti. Sehingga beberapa orang baik yang membantu dalam adegan ini mendekati mereka dan bertanya mengapa mereka tidak berduka sama sekali untuk teman mereka yang telah meninggal. Dan untuk pertama kalinya, para biksu benar-benar menjawab, "Karena kemarin, dalam perjalanan kami ke desa kalian, dia mengajukan taruhan tentang siapa di antara kami yang akan mengalahkan 2 lainnya dan mati terlebih dahulu. Dan sekarang dia memenangkan taruhan itu. Si tua nakal itu. Dia bahkan telah menyiapkan wasiat. Wasiat itu mengharuskan mencuci orang yang meninggal dan mengganti pakaiannya sebelum meletakkannya di tumpukan kayu pemakaman. Tetapi biksu tua itu secara eksplisit meminta untuk meninggalkan pakaian lamanya. Karena dia tidak pernah kotor selama 1 hari pun, aku tidak pernah membiarkan kotoran dunia ini mencapai diriku melalui tawaku, demikian dinyatakan dalam wasiatnya. Jadi, tubuh biksu tua itu diletakkan di tumpukan kayu dengan pakaian yang dia kenakan ketika dia tiba. Dan ketika api dinyalakan dan mulai membakar pakaiannya, tiba-tiba kembang api dengan 100 warna meledak ke atas dan ke bawah dan ke segala arah, membuat semua orang yang berkumpul di sana terkejut. Akhirnya, orang-orang yang berkumpul di sana juga bergabung dengan tawa kedua orang bijak itu. Kalian lihat, dalam hidup kalian, mungkin satu-satunya alasan kita berada di bumi ini adalah agar kita bisa tertawa dan tidak pernah berhenti mengalami kegembiraan dan tawa. Jadi, lain kali kalian menghadapi masalah, lihatlah ke cermin dan tertawakan saja masalah itu, karena kegembiraan kalianlah yang membuat kalian hidup. Ini adalah cerita motivasi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya.